Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-14 di mata kuliah internal audit, kita akan membahas mengenai audit sistem informasi dan prosedur audit sistem informasi. Di sini kita akan melihat dari sisi teknologi informasi dan sistem informasi. Silakan disimak slide berikut. Audit sistem informasi dan prosedur. Penjelasannya bisa kalian simak di slide berikut. Diawali dengan penggolongan audit sistem informasi berbasis teknologi informasi, di mana audit laporan keuangan ini dalam hal ini audit terhadap aspek-aspek teknologi informasi pada suatu sistem informasi akuntansi berbasis TI, dilaksanakan dalam rangka audit keuangan yang sistem akuntansinya berbasis komputer. Audit objektivitasnya memeriksa kesesuaian financial statement dengan standar akuntansi keuangan. Audit TI dilakukan dalam rangka test of control atau memeriksa program dan sistem aplikasi serta substantif test atau memeriksa data pada database. Model referensi pengendalian internal yang digunakan adalah COSO. Dalam audit sistem informasi sebagai kegiatan tersendiri lebih menekankan pada IT governance atau tata kelola TI, di mana model referensi pengendalian internal yang digunakan adalah COBIT. Audit objektifnya effectiveness, efisiensi, confidentiality, data integrity, availability, compliance, dan reliability. Yang diperiksa dalam teknologi informasi itu sendiri yaitu mengevaluasi sistem aplikasi yang telah diimplementasikan untuk memeriksa keterandalan sistem aplikasi yang sedang dikembangkan maupun yang sudah dioperasikan. Ada beberapa pertanyaan dalam mengaudit sistem informasi. Yang pertama, who, what, how, why, when, where, dan which. Prosedur umum dalam audit di sini melakukan pengumpulan bukti dapat dilakukan dengan interview, questionnaire, dan control flow chart. Pengujian dapat dilakukan dengan programming code review, test data, dan code comparison. Evaluasi bukti audit itu dilakukan dengan tujuan agar auditor dapat menarik kesimpulan dan mendapat keyakinan untuk dapat memberikan opini tentang kehandaan financial statement maupun telah diselenggarakannya good IT governance atau tata kelola teknik informatif. Dalam audit sistem informasi berbasis TI, sistem yang dihadapi auditor lebih kompleks, rumit, dan keterkaitan antara subsistem makin terpadu, sehingga untuk memudahkan dalam melakukan audit, salah satu guidelines yang dapat diikuti adalah breakdown sistem yang dievaluasi menjadi subsistem. Salah satu metode pendekatan audit yang dapat digunakan adalah sistem factoring, yaitu teknik audit dengan lebih dahulu memandang sistem yang diaudit secara luas, komprehensif, kemudian di breakdown menjadi bagian-bagian terstruktur supaya lebih mudah diperiksa. Di slide terdapat alur proses di mana audit melakukan pemeriksaan pada lapisan area fungsional yang dimulai dari top manajemen, kemudian informasi sistem manajemen, sistem development manajemen, programming manajemen, quality assurance manajemen, security administration, operation management, dan application system controls. Kemudian alur dan cara pemeriksaannya mengenai lapisan area fungsional dapat kalian simak di slide ini. Ada tabel dengan beberapa keterangan. Kemudian bagaimana dengan tujuan audit SI? Di sini menurut COBIT yaitu effectiveness, efisiensi, data integrity, compliance, availability, confidentiality, dan reliability. Di sini menurut Weber yaitu untuk menilai apakah sistem komputerisasi organisasi dapat mendukung pengamanan aset, apakah sistem komputerisasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi atau sudah memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan apakah terjamin konsistensi dan keakuratan datanya. Apa saja prosedur dalam audit SI? Di sini dapat dilaksanakan yang pertama untuk mengidentifikasikan sistem yang ada, baik yang ada pada tiap divisi yang digunakan secara menyeluruh. Kedua, untuk dapat memahami seberapa besar SI mendukung kebutuhan strategis perusahaan dan operasional perusahaan. Ketiga, untuk mengetahui bidang atau kegiatan mana yang didukung dengan sistem serta teknologi informasi yang ada. Kemudian untuk menganalisa tingkat pentingnya data yang dihasilkan oleh sistem, untuk mengetahui keterkaitan data, sistem pengolahan dan transfer informasi, untuk mengetahui apakah ada kesenjangan antara sistem dengan kebutuhan, dan untuk membuat peta dari information flows yang ada. Di slide berikut ada beberapa tahapan audit menurut sumber sisa review manual. Di sini ada tabel, subjek audit, dan unit atau lokasi yang diaudit. Silakan disimak slide berikut.
Bagaimana kode etik auditor dalam mengaudit sistem informasi? Yang pertama, dalam mendukung implementasi SI selalu mendorong kepatuhan terhadap standar, prosedur, dan kontrol internal. Kedua, menjalankan tugas secara due diligence atau ketelitian seperti seharusnya dan professional care atau kehati-hatian sesuai dengan standar profesional dan best practice. Yang ketiga, melaksanakan tugas untuk kepentingan stakeholder sesuai dengan aturan dan penuh kejujuran. Yang keempat, menjaga privasi dan confidentiality kecuali memang ada keharusan disclosure oleh ketentuan legal. Kode etik selanjutnya yaitu memelihara kompetensi dan melaksanakan tugas pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya, memberikan informasi kepada pihak terkait yang memerlukan termasuk fakta penting yang perlu diketahui, mendorong pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme pihak terkait khususnya menyangkut information system security and control. Jika tidak menjaga kode etik tersebut, maka akan mendapatkan sanksi pemeriksaan. Terdapat beberapa standar atau panduan yang dikeluarkan oleh ISACA. Yang pertama, pelaksanaan tugas audit dengan menggunakan bahan bukti yang berasal dari pekerjaan auditor lainnya. Kemudian pentingnya bahan bukti audit. Kemudian penggunaan alat bantu software audit, pemeriksaan pada SI yang di-outsourcing ke organisasi lain, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan audit chapter. Standar lainnya yaitu harus mematuhi dari konsep materialitas, pelaksanaan tugas dengan penuh kehati-hatian, dokumentasi dalam audit, pertimbangan yang berkaitan irregularities, adanya audit sampling, kemudian dampak pervasif SI kontrol atau kontrol internal yang tersebar, dan keterkaitan dan independensi. Selanjutnya, standar dalam audit SI bisa kalian simak di slide berikut ya, ada beberapa. Selain itu, dalam audit SI, yaitu audit guidelines menurut ISACA, juga memberikan panduan tentang pentingnya kompetensi, privasi, responsibility, authority, dan accountability, dan follow-up activities.